Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun saat ini menyempatkan diri menonton siaran kami Agung Pos YouTuber. Saya M. Saifuddin Basri, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini sedang berada di ruang Kepala Dinas Kominfo Komunikasi Informatika Kabupaten Ogan Ilir bersama Bapak Dr. Yohanes MPD. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pak Yohanes, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk memenuhi program pemerintah tentang keterbukaan informasi publik nomor 14. Dan rasanya bangga bisa diterima oleh Pak Kominfo untuk melaksanakan program ini. Insya Allah apa yang kita siarkan ini akan bermanfaat bagi pemirsa. Pak Yohanes, di sesi pertama ini mungkin saya ingin menanyakan tugas pokok dan fungsi Kominfo Ogan Ilir ini seperti apa? Silakan Pak. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama terima kasih Pak Haji sudah berkunjung ke kantor kami Dinas Kominfo. Barangkali pertama kami ingin menyampaikan bahwa Dinas Kominfo ini adalah salah satu perangkat daerah yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir, yang tentunya tugas pokoknya adalah untuk membantu Bupati Bapak Panca Jakbar Sarjana Hukum dalam mencapai visi dan misinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa visi Pak Bupati itu adalah Ogan Ilir bangkit menuju masyarakat lebih sejahtera dan kualitas berlandaskan iman, takwa, moral, dan etika. Ini kan cita-cita yang ingin dicapai oleh Pak Bupati. Nah, tentu kita perangkat daerah, kita ingin bersama-sama mencapai visi ini sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Nah, kami di Dinas Kominfo untuk mencapai visi ini, Pak Bupati ada beberapa misi, ada 5 misi. Nah, yang terkait dengan Dinas Kominfo adalah misi yang pertama, Pak Haji. Dari 5 misi tadi ada misi yang pertama adalah membangkitkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan pelayanan masyarakat secara inovatif, kreatif, berbudaya dan bertanggung jawab. Nah, ini peran Dinas Kominfo di sini dalam mencapai visi Bapak Bupati tadi. Sesuai mungkin kalau jabaran itu luas. Nah, salah satu mungkin di misi pertama itu banyak yang saya terlibat. Dan di Dinas Kominfo juga salah satu terlibat di misi yang pertama ini. Sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2018 itu tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika, itu diatur Pak Haji. Di situ diatur bahwa Dinas Kominfo ini punya tugas pokok dan fungsi, itu juga kewenangannya. Di antara beberapa tugas tersebut yang diatur di Perda Nomor 5 tersebut ada yang pertama adalah yang berkaitan dengan penyebarluasan informasi. Ini Pak Haji tidak asing lagi soal informasi. Terus satu yang tokoh senior di bidang media mungkin sudah paham tuh, lebih paham dari saya barangkali masalah penyebaran informasi. Nah, penyebaran informasi ini itu untuk melalui berbagai media. Yang pertama ada media cetak, bisa itu mingguan, harian, bisa bulanan, ada media elektronik seperti radio, televisi, ada satu media online atau yang kita cyber sekarang itu bisa membantu dalam media tadi. Di samping itu Pak Haji, satu lagi media yang barangkali yang kami pergunakan media luar ruang Pak Haji. Luar ruang. Media luar ruang ini Pak Haji berkaitan dengan penyebaran informasi yang termasuk seperti baliho, spanduk, banner yang berkaitan untuk menyampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat, menyampaikan program-program penguatan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu tentang program-program Kabupaten Ogan Ilir. Itu yang pertama Pak Haji. Yang kedua, yang tugas pokok yang kedua juga berkaitan dengan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin lebih dikenal sekarang dengan istilah e-government. Nah, yang kaitan e-government ini adalah berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kita
berbeda dengan SPBE. Nah, di Kabupaten Ilir yang untuk SPBE ini bisa kita ukur berapa tingkat indeks SPBE itu. Nah, untuk OI Ilir sekarang ini kita berada pada indeks 2,54 indeks SPBE dari skala 1 sampai 5 Pak. Sampai 5. Nah, SPBE ini adalah bagaimana kita pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan itu berbasis elektronik. Kata orang sekarang berbasis digital. SPBE ini kita itu dari mana? Bisa 2,54. Itu ada indikator-indikator Indikator. ada indikator 34 indikator. Kita isi indikator nanti nama kumulatif muncul otomatis. Sudah berapa tahun? Dari 2000 kita Kominfo tadi 2016 akhir terbentuk ya. Sebelumnya bergabung dengan Dinas Perhubungan 2016 akhir sudah berdiri sendiri, nomenklatur sendiri. Efektif awal 2017 sudah mulai. Indeks itu 2,54. 2,54 ya. Tahun 2021 yang terbaru Pak. Dari skala 5, dia pentingnya 5 Pak. Nah, target kita nanti paling tidak di akhir pemerintahan Pak Bupati ini kita bisa mencapai yang 3,5 sampai 4. Nomornya berapa? Paling tinggi 5. Oh, paling 5. Iya, dia harus mencapai paling tinggi itu 5 Pak. Kalau sudah 5 berarti sudah pelaksanaan PBS sudah sangat. Kabupaten yang sudah tercapai ada di Sumatera? Yang sekarang yang kita lihat kabupaten kota itu seperti di Jawa misalnya ada yang 3,5 4. Ya, tempat sudah seperti Bandung malah 3,5. Kalau Sumatera Selatan belum ada? Sumatera Selatan saya kira belum ada akhirnya perspektif. Ada seputaran 3. Iya, barangkali. Ini kan masing-masing kabupaten kota punya indikator sendiri. Pak Kepala Dinas Kominfo dan Informatika, komunikasi yang bagaimana yang kita bangun dan informasi yang bagaimana yang kita publikasi? Untuk ini Pak Haji, mungkin salah juga dikit belakang dulu ya. Tadi ada yang ketiga Pak Haji. Yang ketiga itu berkaitan dengan yang Pak Haji singgung di awal tadi adalah keterbukaan informasi publik. Jadi kita punya keterbukaan publik itu adalah PPID, di Pejabat Pengelola Informasi Daerah. Itu Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Daerah. Di masyarakat itu bisa melaporkan, mengadukan, bahkan juga minta informasi. Informasi apa saja masyarakat itu ya? Siapapun bisa. Siapapun bisa Pak. Masyarakat siapapun bisa, lembaga apapun bisa minta informasi itu yang diatur oleh undang-undang informasi apa saja. Menyampaikan itu kemana? Apa secara langsung atau melewati juga Kominfo misalnya? Jadi PPID di Panji, sekretariatnya adalah Dinas Kominfo. Jadi masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan, pengaduan, termasuk minta informasi silakan ke Dinas Kominfo. Lalu nanti kami meneruskan. Termasuk tentang pelayanan publik dari eksekutif. Iya, semuanya banyak. Semuanya. Untuk masyarakat. Dari samping itu kita juga punya Panji namanya lapor SPPN, sistem pengaduan pengelolaan masyarakat. SPPN itu masuk. Itu ada semacam box kita ya, box pengaduan. Semacam aplikasi Pak. Aplikasi. Jadi masyarakat dengan aplikasi tersebut bisa SMS, ya WhatsApp, bisa langsung. Berjalan nggak itu selama ini? Berjalan Pak. Berjalan. Tetap artinya sudah banyak juga informasi-informasi yang kita serap. Iya, sudah banyak Pak. Selanjutnya itu kita laporannya ke bupati atau kalau misalnya kalau SP 4N tadi Pak ini informasi langsung ke pusat. Jadi informasi kita terima. Ya ada ada aturan waktu Pak. Berapa lama kita harus kelola, terus diteruskan ke mana ke dinas mana yang terkait. Itu seperti apa juga yang laporan-laporan langsung seperti itu? Bisa mungkin ada pelayanan masyarakat, terus juga kondisi infrastruktur, melaporkan, bisa saja memang bisa dilaporkan. Misalnya jalan-jalan yang rusak, misalnya kita laporkan ada kami yang rusak di kecamatan ini laporkan kami cepat, teruskan ke dinas yang terkait, dinas PO nanti akan menindaklanjutinya seperti itu. Iya. Masalah politik berangkatnya kalau kampung, itu kan ke yang terkait, yang terkait ke Paspor, yang kaitan dengan masalah ini. Ini semua aspirasi bisa. Kalau agama mungkin ke Kemenak ya? Kalau kita di internal pemerintahan mungkin ke Kesra. Kalau yang Kemenak kan rotasi instansi pendidikan kita dulu ya, bisa menangani secara langsung. Iya. Maksudnya juga kemarin kan berkaitan dengan PPID itu banyak laporan dari masyarakat.
Tambahnya ada. Iya, iya. Sampai malah diproses ke ini Pak, ke pengadilan. Pengadilan. Ada yang diproses. Ada. Iya, iya. Tapi yang mendampingi seperti itu tetap Kominfo. Kominfo ini pernah untuk apa namanya, untuk menampung aspirasi tadi. Setelah dapat informasi itu menampung dan meneruskan ya. kepada informasi ke dinas mana yang terkait. Iya, iya, iya. Masalah pendidikan, dinas pendidikan. Termasuk masalah-masalah misalnya narkoba. Iya, Pak, semua bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan. Masuk masalah pandemi sekarang. Pandemi sekarang kaitan sedang kolom penanggulangan mungkin ke BPP. Bagaimana dengan berita-berita yang hoax? Kalau hoax, maka kita wajib, kita Dinas Kominfo kita berusaha untuk selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga jangan sampai termakan dan berita hoax yang tidak jelas sumber kebenaran beritanya. Karena kita ini kan bebas menerima informasi, karena sudah diinjari semua. Iya, benar. Maka kemarin kita juga wajib, kita Dinas Kominfo bekerja sama dengan kementerian. Kita mengadakan webinar nasional. Di Dinas Pendidikan kemarin Pak Bupati, Kapolres Hukum. Kita hari Minggu kemarin, berapa bulan sekali webinar? Di jadwal itu kita rencana sampai akhir tahun, mungkin kita ada sesi-sesinya. Mungkin Sumatera Selatan, mungkin kita tunggu sesi kedua, dan mungkin kita perlu Kementerian Kominfo mungkin seperti nasional. Ini ada pengaturan jadwal. Jadi kita. Webinar itu melibatkan para menteri itu ya? Kalau webinar ya narasumber macam-macam. Narasumber. Ada yang dari perguruan tinggi, akademisi, ada dari praktisi, ada dari yang dari kementerian, memang itu pakar politik, pakar hukum mungkin. Memberikan edukasi kepada masyarakat, karena sampai masyarakat ya menerima informasi ya langsung saja ya apa diolah, apa disaring. Lantas pembinaan Kominfo, ada semacam pembinaan Kominfo terhadap media-media termasuk elektronik mungkin cetak segala macam yang media. Ada. Memang kita untuk media Pak Haji, kita memang Dinas Kominfo kan selalu ada kerjasama. Ada kerjasama dengan media, maksud yang pertama untuk publikasi. Mempublikasikan. Ya, memang kita menyadari bahwa memang kita pemerintah daerah Kabupaten Negara ini tidak mungkin sendiri saja dalam menyampaikan informasi masyarakat. Padanya bantuan dari media tadi. Memang media itu merupakan partner dan kerjasama untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Kita ada kerjasama apakah media cetak, elektronik, dan online itu kerjasama. Artinya semua media itu tercatat di Kominfo. Iya. Tercatat. Kita data di sini kita kerjasama dengan PWI banyak. Memang yang data yang abstrak kan PWI yang punya. Kita yang dari Kominfo paling ya ada yang apa namanya yang pengajuan dari media kerjasama mungkin data itu dengan data yang lengkap barangkali mungkin di PWI. Artinya Kominfo memonitor berita-berita yang dipublikasikan oleh para media yang ada di Kabupaten. Oh iya jelas kita perkembangan. Karena sekarang ini banyak. Kalau media cetak mungkin tidak seberapa lagi karena sudah ujung kejayaan kan. Tapi media-media elektronik seperti kadang ada YouTube, seperti yang kita punya sekarang, ada juga online kan banyak sekali arti yang diserap di situ. Setelah diserap di situ kita mungkin informasi itu disampaikan lagi ke kita melihat bahwa informasi itu apa namanya tidak sesuai dengan kondisi atau fakta yang sebenarnya mungkin kita beri klarifikasi, minta konfirmasi dengan yang terkait tentang dalam berita tersebut. Ada aturan kalau kita ini mungkin suaranya suara yang resmi itu dari pemimpin daerah, kepala daerah. Jadi ini penyebaran suara dari pemimpin daerah katakanlah bupati itu seperti apa? Jelas arahan Pak Bupati dan kita Dinas Kominfo itu bagaimana program-program daerah, maksudnya juga informasi-informasi yang betul di masyarakat itu betul-betul sampai ke masyarakat. Jadi tidak cukup Pak Bupati katanya mengandalkan kita Dinas Kominfo. Kalau kita Kominfo kan terbatas, kita terbatas, cakupan juga kita terbatas. Nah hanya dengan bantuan media-media tadi itu sudah informasi sudah sampai ke pelosok desa di Kabupaten Nogales. Biasanya itu Kominfo membuat semacam rilis atau mengundang langsung wartawan untuk mengikuti kegiatan. Kita biasanya kita kemarin kita ada rilis kita buat rilis yang ada kegiatan yang lengkap. Mungkin ada yang bisa diakses oleh kawan media, memang ada kemudian bisa langsung turun ke lapangan, mungkin bisa rilis di situ. Artinya segala macam cara untuk menginformasikan
dan Iya. termasuk rilis, Maksud juga wartawan ikut langsung. lapangan Ya. ya itu ya. Iya. Kalau kita silakan itu kamu langsung silakan. Ya, ya. Mau lihat rilis dari Kominfo juga ada, juga kita kami juga sangat terbantu dengan dari rilis apa namanya bantuan di wartawan juga ada informasi ke masyarakat. Kepala Dinas Kominfo sekarang kan banyak sekali media. Semuanya ingin meliput, Ya. tapi semua ada juga yang kira-kira mengharapkan ada Ya. semacam rilis. Ya. Ini bagaimana cara Dinas Kominfo membagi? Kita ini banyak apa namanya kita kalau kita lihat ini kan media ini di organ ini kan cukup banyak Pak. Ya, ya. Banyak sekali media yang online saja barangkali kita hampir ya kita 780 barangkali media yang terdata yang masukkan. Maka kita punya Dinas Kominfo punya sistem bagaimana cara kita bisa ya kita mungkin ya menyeleksi lah barangkali sebanyak media tersebut. Ya. Tentu kita harus ada verifikasi. Jadi dalam kerjasama media Pak Haji, kita minta semua media mengajukan permohonan kerjasama. Yang tentu dengan syarat kita lampirkan. Dia melampirkan permohonan kerjasama, melampirkan syarat. Nah kami di sini ada tim untuk khusus verifikasi. Ya, verifikasi kita cek Pak Haji, apakah memang media tersebut dari segi administrasi misalnya adalah lengkap. Apakah ada hukumnya, dari segi kewarganegaraan apakah ada dewan persnya, ada segi izin apakah ada SIUP, ada TDP-nya, ada mungkin ada. Artinya pada hukumnya semua diseleksi. Iya, ada apakah ada NPWP, termasuk juga track record seperti apa, apakah ini media baru, media lama. Itu kita batasan-batasannya ada semacam apa ya? Ada semacam seleksi. Ya, jadi nanti kita bagi, kita masing-masing ada nanti komisian bagi ya. Komisian ada bobot-bobotnya, kita hitung dari bobotnya. Ya. Nah, dari bobot inilah item-item tadi kita hitung bobotnya berapa, baru kita klasifikasikan. Misal penyebarannya masuk berapa jauh, ratingnya berapa ya kira-kira online kan. Seperti itu. Termasuk juga kayak yang di online tadi mungkin viewersnya berapa, kapan mulai website baru, sudah berapa tahun, jadi kita perhatikan. Jadi kan kita tidak bisa menyamaratakan semua media itu, media yang lama, media yang baru. Kadang media apakah wartawannya ada di sini atau tidak, itu perlu kita perhatikan. Dasar itu kita bisa buat kriteria media. Artinya begini mungkin semua informasi kita tampung, namun untuk kerjasama saja. Ya, kita ada verifikasi itu Pak. Iya. Berapa banyak yang terverifikasi? Kemarin data terakhir 80 tidak salah, tetap kita masukkan. Kita bagi kelompoknya ada istilahnya tier ya. Ada yang kelompok 1, ada yang tier 2, ada yang tier 3. Ada klasifikasinya. Ada klasifikasinya. Iya. Mungkin media yang tier 3 barangkali ya sama dengan yang tier 1. Cara perlakuannya berbeda. Termasuk ratingnya juga. Rating juga. Perharinya ada berapa pembacanya? Bisa dia olah misalnya cetak kan, cakupannya sudah seperti apa? Kita kan punya 16 kecamatan, apakah semua kecamatan masuk atau mungkin berapa kecamatan penyebaran keluarnya secara juga, apakah skornya provinsi nasional kan masuk. Artinya di sini datanya terseleksi dengan baik ya. Ya di ujung waktu mungkin ada himbauan kepada media, kepada masyarakat dari Kominfo organ hilir, biasanya Pak. Barangkali yang pertama himbauan berangkat untuk masyarakat organ hilir Pak Haji. Memang kita tahu sekarang media online, media digital sangat besar perkembangannya. Jadi kita perlu menghimbau masyarakat untuk bisa bijak menggunakan media sosial. Kalau misalnya saya menerima informasi, jangan langsung diterima, jangan langsung kita share. Kita harus cek dulu kebenarannya, kita verifikasi dulu. Kita sudah tahu kebenaran baru kita share. Jadi perlu sekali kita berikan edukasi kepada masyarakat, jangan sampai nanti ada berita hoax, ada bahkan ada penipuan juga bisa sebelum tidak jelas ada penipuan, itu kita hindari hal-hal itu. Maka kita perlu menyampaikan kepada mereka untuk memberikan edukasi tentang pemakaian media sosial. Nah, yang kedua barangkali karena memang tadi Pak Haji kita media merupakan mitra dari daerah. Kita sangat membutuhkan peran media dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Agar itu kami mengimbau pada rekan media untuk membangun sinergitas antara pemerintah daerah dan media untuk kita sama-sama bangun kabupaten ini bisa lebih maju, lebih lebih baik dari kondisi yang sekarang. Barangkali itu Pak Haji.
Pak Kominfo, pamungkas mungkin pertanyaan saya, mungkin saran juga. Kan sekarang ini bebas, siapapun yang bisa menulis, bebas menulis di mana saja. Maka dengan itu hoax ini sebenarnya sulit mendeteksi. Tinggal bagaimana kita pembelajarannya kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menuliskan komentarnya, pendapatnya, segala macam. Nah, sekarang ada nggak semacam kita selebritas produk jurnalis yang dituliskan oleh kawan-kawan wartawan dan produk umum? Itu bagaimana cara saya? Kalau misalnya produk barangkali kayak yang tadi berkaitan masalah hoax tadi barangkali Pak Haji, kita punya kita saluran, ada saluran dari kementerian juga, ada akses atau website yang bisa kita akses, untuk bisa mengecek apakah suatu berita itu hoax atau bukan. Nah, kita langsung melakukan itu bisa ketahuan suatu berita itu hoax atau bukan. Itu antisipasi kepada masyarakatnya ada nggak itu Pak Kominfo supaya mereka itu jangan termakan ini? Itu tadi Pak Haji, kita selalu berhimbauan kepada masyarakat, baik itu melalui media sosial, IG kita sendiri di Kominfo atau Facebook Kominfo, termasuk juga edaran yang di baliho, spanduk, banner, dan juga sampai kepada masyarakat supaya masyarakat jangan sampai termakan isu-isu hoax atau berita yang tidak benar sumbernya. Itu yang kita lakukan selama menggunakan kalau media sosial ini kan undang-undangnya ITE kan? Iya. Kalau jurnalis ini ada undang-undang 40 kan politik jurnalis ini. Ada, maka dengan itu antara dua ini kadang-kadang sulit membedakan yang mana produk jurnalis, mana produk masyarakat umum kan? Tapi Kominfo jelas tahu itu. Artinya kita terus sosialisasi dalam hal itu Pak. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Dr. Yohanes Bedi. Insya Allah ini akan menambah poin bagi kita untuk berwawasan agar kita tidak termakan dengan isu-isu yang negatif dan tidak bertanggung jawab. Lebih kurang kami mohon maaf. Berawal saya mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.